Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saputra. Saya dari kelas 3C. Saya akan memberikan tips dan trik untuk mengerjakan atau memberikan strategi mengerjakan lebih mudahnya mengerjakan listening section atau dikenal dengan TOEFL ya. Nah, di sini ada 50 soal dan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada part E, yaitu ada 30 soal, dan part B itu ada 7 sampai 9 soal ya. Dan yang part C itu ada 11 sampai 13 soal. Nah, di sini kita akan membahas trik dan triknya untuk mempermudah mengerjakan TOEFL atau bisa dikenal dengan listening. Nah, yang pertama saya menyarankan kepada teman-teman semua, yang pertama yaitu kita harus fokus pada audio speakernya, dimana dengan kita fokus, pikiran kita tenang dan bisa mengerjakan dengan mudah. Jangan melayang-layang atau memikirkan yang lainnya. Yang penting kita harus fokus lebih dahulu pada speakernya. Dan yang kedua yaitu konsentrasi, lalu mencari kata kunci atau poinnya, dimana kita jangan terkecoh untuk obrolan dialog itu. Kita harus mendengarkan kata kuncinya apa, poinnya apa. Nah, itu bisa kita lakukan untuk mengerjakan dengan mudahnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya memberikan. Dari itu nama saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memberikan tips and trick cara penentuan TOEFL dalam sebuah listening. Tips and trick yang ketiga yaitu focus on the plate number, yaitu kita harus terfokus kepada nomor yang sudah kita putar dalam sebuah soal tersebut. Kenapa kita harus terfokus pada satu nomor tersebut? Apabila kita tidak terfokus kepada nomor tersebut, kita tidak akan bisa menentukan jawaban yang tepat dalam penentuan TOEFL tersebut. Apabila dalam kalimat TOEFL dalam listening tersebut tidak terdengar oleh telinga kita bisa mengulangi audio tersebut atau kalimat yang ada dalam audio tersebut agar kita bisa memastikan jawaban yang tepat dalam TOEFL yang ada pada listening tersebut. Kita dalam memutar kembali audio tersebut, pastinya kita juga harus memanage waktu yang sudah ada dalam soal tersebut. Tips and trick yang keempat yaitu jangan terkecoh dengan suara atau bunyi pada audio dalam listening untuk menentukan TOEFL. Banyak sekali dalam listening ini ada banyak kalimat jebakan dalam listening tersebut. Misalnya kita dengarnya itu advice dan advice itu beda, tapi dalam sebuah audio itu bunyinya advice sama advice, tapi kita kadang dengarnya itu berbeda dalam sebuah kalimat tersebut. Misal ya, biasanya advice pakai C dan advice pakai S. Dalam kita mendengarkan kedua kalimat tersebut itu sudah berbeda dan pasti maknanya juga sudah berbeda, dan dalam penempatan tersebut kurang tepat dalam pemilihan jawaban pada TOEFL tentunya. Dan pastikan kalau kalian dalam mengerjakan listening untuk penentuan TOEFL, kalian tuh benar-benar terfokus pada soal tersebut dan pada audio atau listening pada Perkenalkan, saya Fikri Rian Pranata dari kelas 3C S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kudus.
Di sini saya akan melanjutkan trik and trip dari Mbak Olive, yaitu nomor 5 dan 6. Apa saja isinya? Mari kita simak, oke? Kita masuk ke trik and trip TOEFL yang nomor 5, yaitu ini dia. Ya, fokus on the second speaker, yaitu kita fokus pada pembacaan yang kedua. Nah, biasanya akhir percakapan itu merupakan inti dari dialog tersebut. Umumnya berlaku pada part A, yaitu short dialog. Namun demikian tidak berarti kita mengabaikan percakapan pertama dan hanya fokus pada percakapan yang kedua. Ingat, kesalahan yang kadang kita lakukan pada saat mengerjakan TOEFL itu adalah kita tidak fokus pada kalimat yang pertama itu, tapi kita hanya fokus pada yang kedua. Jangan salah, kalau kita fokus pada yang kedua, kita melupakan yang pertama. Jangan gitu ya. Oke, kesimpulannya adalah kita boleh fokus pada yang kedua, tapi jangan melupakan yang pertama. Kita lanjut ke trik and trip yang nomor 6, yaitu carilah yang berupa simpulan dan fokus pada 5W satu hanya. Nah, saat mengerjakan biasanya itu lebih mudah dengan kita mencari kesimpulannya. Terlebih dahulu, nah, saat kita mengerjakan soal, kita akan lebih mudah mengartikan bahwa soal tersebut membahas tentang bla 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 bla. Kita harus menyimpulkan kalimat tersebut, oke? Misalnya untuk part B dan part C, kesimpulan biasanya ada di awal dan biasanya ada di akhir. Dan jangan lupa perhatikan 5W satu hanya. Untuk part C-nya, karena biasanya part C itu menjelaskan tempat-tempat tertentu dan semacamnya. Oke, sekian dulu dari trik and trip dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Jangan lupa like dan komen apabila Anda menyukainya. Dan apabila ada saran, monggo di komen, oke? Semangat guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can fly the sky. Never gonna stay. 내가 지쳐 쓰러질 때까지 어떤 일